sandali sa buhay mag-asawa niya. Lanjut, kita akan mereview film Filipina lagi, bos. Karena ternyata film Filipina tidak kalah dengan Korea mantap-mantapnya. Di mana diceritakan cinta tulus dan pengorbanan yang begitu besar seorang istri yang bernama Neresa kepada suaminya malah disia-siakan, bahkan dikhianati, hingga membuat cinta mereka yang awalnya indah tapi diakhiri dengan penuh kesedihan karena ego si suaminya itu. Dan tentu saja film ini juga banyak bercocok tanamnya yang selalu membuat Mimin semangat untuk mereviewnya walaupun sampai subuh dan paginya bolos sekolah lagi hingga mengakibatkan Mimin tak naik kelas, anjay. Langsung saja, inilah dia filmnya, Nerissa Sayangku. Sa lugar na ito madalas sumisipot. Film ini mengisahkan kehidupan cinta sepangsang suami istri yang tinggal di sebuah pulau, di mana ada seorang pemuda yang bernama Obet. Ketika sedang menyelam, menemukan seorang cewek cantik yang tenggelam di laut hingga diselamatkan olehnya dan kemudian menjadi istrinya. Jadi pengen juga menyelam dalam sungai nanti sore. Siapa tahu ketemu juga cewek. Cewek cantik ini bernama Nerissa. Semua orang di pulau itu sangat terpukau oleh kecantikan Nerissa. Nerissa tidak ingat dari mana dia berasal, sehingga banyak orang di pulau tersebut menganggap Nerissa adalah jelmaan dari Putri Duyung yang akan membawa kemalangan bagi kehidupan di pulau tersebut. Karena sejak kehadiran Nerissa, hasil tangkapan nelayan di pulau tersebut menjadi sangat berkurang. Tetapi Nerissa selalu dibela oleh Obet, karena si Obet selalu mendapat jatah dari Nerissa yang begitu cantik, dan mereka sering bercocok tanam walaupun di gubuk kecil milik si Obet asik. Ito at gagawin niya. Kaya mo mag-bet si Michael. Walaupun tinggal di gubuk kecil dan bekerja sebagai nelayan, tapi kehidupan Obet dan Nerissa terlihat bahagia di mana mereka saling tulus mencintai. Memang benar, kadang kebahagiaan tidak perlu kaya. Tapi ingat juga, zaman sekarang kita harus berjuang lebih kaya agar lebih bahagia lagi. Minimal keperluan sehari-hari bisa tercukupi. Apalagi jika sudah punya anak. Susu dan pampers mahal, bos. Scene pun berpindah di mana terlihat seorang cewek yang bernama Johnny. Cewek kok bernama Johnny? Yang kesehariannya bekerja sebagai cewek panggilan. Johnny sangat dekat dengan Nerissa dan Lilet. Setelah itu, Obet memberikan kalung bentuk love kepada Nerissa yang di dalamnya terdapat foto si Obet. Ternyata romantis juga. Malamnya, Obet beserta temannya pergi melaut lagi di tengah kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Dan keesokan harinya, ada seorang wanita menghampiri Nerissa sambil berteriak karena perahu suaminya tenggelam di hempas ombak, dan wanita itu menuduh Nerissa yang menyebabkan kemalangan itu terjadi dan sampai sekarang belum ditemukan orangnya. Di luar dugaan, ternyata Obet yang bersama mereka juga hilang belum ditemukan. Nerissa yang mendengar kabar itu pun langsung shock. Dan setiap hari Nerissa duduk di tepi pantai menunggu si Obet sambil memegang kalung pemberian Obet. Sementara para nelayan di pulau itu terus mencari keberadaan Obet yang hilang, tapi masih belum mendapatkan hasil. Ibunya Obet meminta agar Nerissa bisa menerima kenyataan bahwa Obet telah pergi. Tapi Nerissa bersikeras dan percaya bahwa Obet masih hidup jika dia belum melihat jasadnya Obet. Dan Nerissa sering bermimpi di mana Obet masih hidup. Nerissa tanpa putus asa terus mencari Obet di tengah laut dengan ditemani oleh Johnny dan Lilet. Sungguh besar cinta dan pengorbanan Nerissa kepada Obet. Karena masih juga belum menemukan Obet, Nerissa dibantu oleh Johnny pergi mencari dan meminta kepada kepala penjaga pantai untuk meminta bantuan kepadanya. Ketika sampai di kantornya, penjaga pantai Nerissa pun dipersilakan masuk. Tapi Johnny malah diajak oleh salah satu petugas di kantor itu bercocok tanam dengan mantapnya, bos. Kepala penjaga pantai itu melihat foto di kalungnya Nerissa dan berkata akan membantu Nerissa menemukan Obet. Tetapi kepala penjaga pantai kampret itu malah mempunyai niat busuk di mana dia akan membantu Nerissa menemukan Obet dengan syarat Nerissa harus memberinya jatah. Karena cinta Nerissa yang begitu besar kepada Obet, dan akhirnya dia merelakan jatah kepadanya dengan harapan si Obet bisa ditemukan walaupun dengan perasaan sedih dan terpaksa.
Setelah kejadian itu, penduduk di pulau tersebut tahu bahwa Nerissa telah meminta bantuan kepada kepala penjaga pantai dan juga beredar isu bahwa Nerissa telah digauli oleh kepala penjaga pantai itu di kantornya. Dan tidak lama kemudian, Obed beserta temannya ditemukan dengan selamat. Nerissa yang melihat Obed sangat senang bercampur haru. Malamnya, Obed mengatakan bahwa kepala penjaga pantai itu menyuruhnya membalikan kalung pemberian Obed kepada Nerissa. Nerissa yang teringat kejadian di kantor itu kemudian merasa sedih dan bersalah. Lalu Nerissa memberitahu kepada Obed bahwa dia telah meminta bantuan kepada kepala penjaga pantai itu untuk membantu mencari si Obed. Dan karena sudah lama tidak gituan, Obed pun langsung menyosor bibir Nerissa dan mereka pun bercocok tanam dengan mantapnya. Scene pun berpindah di mana terlihat kedekatan antara seorang cowok yang bernama Michael dekat dengan si Lilith, di mana Michael mengatakan bahwa dia akan membiayai Lilith pergi ke Manila untuk mencari ibunya. Karena terharu, Lilith pun memberikan ciuman dan berakhir dengan bercocok tanam di pantai itu dengan mantapnya. Dan Nerissa dan Obed pun terlihat hidup bahagia kembali sampai desas-desus yang tak bagus itu pun datang ke kupingnya Obed, di mana Nerissa telah memberi jatah kepada kepala penjaga ke pantai itu. Mendengar itu, Obed pun langsung menghampiri Nerissa dengan marahnya. Tapi Nerissa mengatakan semua yang dilakukan hanya demi untuk menyelamatkan si Obed. Obed lantas marah besar setelah mengetahui kenyataan itu, dan Nerissa cuma hanya bisa menangis. Kemudian Obed pergi dengan perasaan marah dan bercampur sedih. Sejak saat itu, Obed sering mabuk-mabukan dan mengatakan bahwa Nerissa bukanlah wanita yang baik. Sejak saat itu, Obed sering mabukan di luar dan jarang pulang ke rumah. Nerissa membujuknya pulang tapi tak dihiraukan. Johnny yang sebagai teman terus menguatkan Nerissa dengan mengatakan bahwa Obed harus menghargai pengorbanan Nerissa untuknya dan mengesampingkan egonya dengan mengerti posisi Nerissa. Iniihaw at ginagawang nilalambat. Tiba-tiba Obed pulang dan diikuti 3 temannya. Obed lalu menyuruh Nerissa menyiapkan makanan untuknya. Lantas mereka pun mabuk-mabukan di gubuknya si Obed. Karena Obed yang lebih pilih mabukan sama temannya, Nerissa pun masuk dan tidur di dalam rumah. Setelah mabuk-mabukan di luar dugaan, si Obed kampret yang tak punya rasa hati ini mengizinkan ketiga temannya untuk masuk ke rumah dan menggauli Nerissa yang tengah tertidur. Dan Nerissa pun yang tak berdaya hanya bisa menangis meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Si Obed yang mendengar malah hanya bisa menangis kesal di luar lalu pergi. Benar-benar tidak punya hati si Obed ini. Setelah menggauli Nerissa, mereka pun tertidur di lantai. Nerissa yang telah diperlakukan dengan begitu tanpa berpikir panjang langsung mengambil bambu runcing di gubuknya dan menghabisi satu persatu di antara mereka dikala mereka tertidur mabuk. Paginya, Nerissa menemukan Obed yang lagi tertidur di pantai juga tanpa rasa ampun menghabisi si Obed kampret yang telah membiarkan dirinya digauli temannya itu. Ibu Obed yang ke gubuknya melihat teman Obed tergeletak tak bernyawa dan dia melihat Obed juga tak bernyawa di pantai dengan Nerissa yang duduk di sampingnya. Gemparlah di seluruh pulau itu, di mana orang-orang mengetahui Obed dan temannya telah dihabisi oleh Nerissa. Talaga! Ano nga nangyari? Nerissa yang putus asa dan tak tahu harus berbuat apa, langsung menuju ke rumah Johnny temannya. Nerissa mengatakan bahwa dia telah menghabisi Obed dan mengizinkan temannya menggaulinya. Ibunya Obed beserta orang kampung ramai-ramai mengejar Nerissa ke rumahnya Johnny. Kemudian Nerissa dibantu Johnny berlari dari kejaran mereka. Mereka terus mengejar Nerissa dan Johnny hingga ke pantai, dan Nerissa berlari ke arah laut dan menyelam. Setelah itu, dia membuang kalung yang pernah diberikan Obed kepadanya. Dan sejak saat itu, orang-orang di pulau itu tidak pernah menemukannya lagi, dan film pun berakhir.
Sungguh sebuah cinta yang begitu besar yang dikorbankan oleh Nerissa malah harus mendapatkan balasan yang begitu menyakitkan karena egonya si Obed yang begitu tega membiarkan orang yang mencintainya itu digauli oleh orang lain. Jika ada masalah dalam suatu hubungan, sangatlah penting untuk berkomunikasi dengan baik dan sikap saling mengerti itu yang akan membuat hubungan bisa bertahan lama. Dan ingat, janganlah membuat keputusan di saat kita sedang marah. Karena setiap keputusan di saat kita marah itu biasanya akan membuat kita menyesal seiring berjalannya waktu. Oke, Movie Mania. Sampai di sini dulu. See you.